Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencobakan kembali terkait dengan mata kuliah data analisis. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana menerapkan metode regresi linier. Nanti akan kita praktekkan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda pada tools RapidMiner. Jadi di sini yang akan kita tekankan sebenarnya pada mata kuliah ini adalah bagaimana memvisualisasikan data. Jadi bukan pada satu proses tertentu menggunakan algoritma tertentu. Baik ya, seperti biasa kita akan mencobakan menggunakan RapidMiner. Di sini kita akan pilih blank proses. Silakan, di sini ada lembar kerja yang akan kita gunakan. Seperti pertemuan yang lalu kita sudah mengenalkan bagaimana RapidMiner bekerja, tools-toolsnya apa saja yang bisa digunakan. Baik, kita akan membuat satu repository ya, tapi di sini sudah ada sebenarnya data analisis. Ya sudah, kita simpan saja nanti di data analisis ini, tidak perlu kita membuat lagi. Tapi bagi teman-teman yang belum mempunyai local repository, silahkan untuk meng-create repository yang ada di RapidMiner ini. Oke, kita seperti biasa coba akan kita inikan ya. Kita akan masukkan beberapa elemen, beberapa proses maupun repository yang akan kita gunakan untuk mengambil data maupun untuk proses regresi nantinya. Mungkin kita langsung saja di sini kita read Excel ya, karena data yang kita miliki adalah Excel. Kita tarik dulu ke dalam. Oke, ini kira-kira adalah satu elemen ya yang bisa digunakan untuk mengambil data dari Excel, Microsoft Excel. Sebagaimana kita ketahui, kita akan melakukan regresi ya. Jadi kita gunakan satu contoh kasus. Misalnya ini ada yang namanya penilaian atau pengamatan dari seseorang kepada orang lain atau kepada tim tertentu yang diamati dalam waktu 20 minggu. Jadi ada minggu pertama sampai minggu ke-20. Parameter yang akan dijadikan adalah sebagai hasil percobaan. Jadi melakukan percobaan. Dan nilai akhirnya ini apa? Ya, misalkan hasil percobaan dengan poin 138 itu nilai akhirnya adalah 70. Percobaan dengan 134, maka nilai poin akhirnya adalah 65 dan seterusnya sampai dengan hari ke-20. Hasilnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita cobakan menggunakan regresi. Yang pertama yang akan kita cari itu adalah bagaimana model regresinya. Yang kedua, kita akan memprediksikan di minggu berikutnya. Kalau tadi minggunya sampai 20, nah ini kita hitung lagi, anggaplah ini minggu ke-21 ya. Minggu ke-21, minggu ke-22, nah anggap seperti ini. Sampai minggu yang ke-30, tapi ini kita tidak tahu nilainya. Hasil percobaannya dapat, tapi kita tidak tahu nilai akhirnya. Nah, disinilah kita akan memprediksikan menggunakan regresi linier. Nah, kira-kira seperti itu persoalan yang akan kita selesaikan. Jadi pertama kita akan create Excel dari data regresi ini. Nanti yang kedua kita akan memprediksikan menggunakan data regresi estimasi ini. Kita mungkin tutup dulu ya. Jadi kasusnya seperti ini. Di sini sudah ada read Excel. Jadi nanti jangan lupa memang Anda harus checklist di sini ya. First row as names. Ya, jadi ini kita langsung kita cari aja filenya gitu. Oke, kita cari filenya di mana? Kita cari di PC. Saya simpan di sini ya. Oke, Win Sustario, pengajaran 14, data analisis. Nah, banyak sekali RapidMiner, data regresi.xlsx. Nah, ini kita open. Nah, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat. Ini kita tarik aja dulu. Nah, kita proses hasilnya kayak apa sih sebenarnya? Oh, seperti ini. Jadi ini data yang kita tarik tadi dari Excel ya, gitu. Atau kalau kita tidak mau dengan cara demikian, kita bisa menggunakan cara yang seperti yang minggu lalu. Jadi kita hapus dulu. Kita hapus, lalu di sini kita langsung import data my computer, sama ya, this PC ini Win Suskario, pengajaran, kita cari yang 14, data analisis RapidMiner, ada data regresi XLS. Nah, oke ya.
Jadi di sini kita lanjut saja. Oke, sudah ini seperti yang kita inginkan ya. Ini data minggu ke berapa sama hasil percobaannya seperti apa, nilai akhirnya kayak gini. Oke, nah yang ini kita ganti data minggu ke ini, tipenya itu menjadi oke ya, tipe datanya tidak perlu diubah. Tapi rulesnya ini kita jadikan sebagai ID. Oke, kenapa ID? Karena ini tidak diproses gitu ya. Yang hasil percobaan ini tetap, berarti integer ya, hasil percobaan itu integer. Nilai akhir itu integer, tapi kita jadikan rulesnya itu sebagai label. Nah, kenapa? Ini dijadikan sebagai acuan. Kalau sudah tidak ada masalah lagi, kita next. Kita simpan di data analisis, data regresi, kita klik finish. Oke, ini hasilnya seperti ini ya, sama yang seperti tadi. Kita balik lagi ke desain. Nah, di sini kita cari data regresi. Data regresi seperti ini, udah kita tarik ke dalam. Kita akan cobakan menggunakan regresi. Kita cari regresi linear atau regression ya, regression. Kita cari ya, decision tree. Coba kita cari linear regression. Ini ada linear regression ya, kita cari aja ke dalam. Ini kita hubungkan portnya, lalu kita hubungkan di sini. Kita akan cobakan semualah ya, kira-kira seperti apa hasilnya. Oke, kalau sudah kita jalankan prosesnya. Oke, ini yang tadi ya datanya. Ini hasil regresinya, hasil percobaan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini ada standar koefisien, standar errornya, toleransi tidak ada. Nah, ini datanya tadi. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya, dapat ya, kira-kira hasil percobaannya kayak gini. Nah, ini nilai, anggaplah ini sebagai nilai yang kita proses tadi. Kita balik ke desain kalau kita mau melihat resultnya kembali, atau kita ke proses lagi. Kita akan menambahkan, kita jadi sudah dapat ya modelnya. Kita cobain tadi di result. Ini ya. Jadi regresi linearnya itu rumusnya adalah 0,345 dikali dengan hasil percobaan ditambah dengan 23,616. Nah, ini modelnya, model regresi yang dihasilkan. Oke ya, yang tadi anggaplah sebagai acuannya ya. Ini datanya, ini hasil linear regressionnya. Nah, dan seterusnya, kira-kira gitu. Ini apa? Oh, ini tidak ada ya. Berarti yang paling penting adalah ini. Berarti kalau kita mau memprediksikan data yang tadi, ya sudah, hasil percobaan itu tadi dikalikan dengan 0,34 ditambah dengan 23,616. Ada yang 10 data yang kita belum ketahui tadi poinnya atau nilainya gitu ya. Nilai akhirnya. Oke, dari sini ini dapat ya nilai regressionnya seperti ini. Kita coba close. Kita close saja ini. Kita close. Kita kembali ke desain. Kita akan melakukan predict menggunakan data yang tadi yang belum ada nilai ininya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita tutup aja dulu ini ya. Kita tutup dulu. Anggap posisi seperti ini. Kita import data lagi. My computer. Kita ambil dari disk PC. Ini balik lagi Win Suskaryo, pengajaran yang ke-14, data analisis rapid miner. Nah, kita akan memprediksikan data regresi estimasi ini. Next. Kita next saja. Oke ya, ini kita jadikan ID. Rulesnya kita jadikan ID karena kita tidak proses. Ini tetap integer, yang ini datanya sebenarnya integer ya, integer. Yang ini datanya adalah integer. Ini kita jadikan sebagai label. Oke. Nah, next. Kita simpan di sini data regresi estimasi finish. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nilai akhir hasil percobaan. Nah, yang kita cari kan sebenarnya nilai akhir ini berapa gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi. Ini datanya udah dapet. Kita mau mencobakan yang tadi menggunakan model, apply model. Apply model ya. Nah, apply model kita letakkan di sini. Oke.
Ini kita tarik, ini kita tarik di sini ya, ini kita tarik di sini. Ini hasilnya seperti ini. Coba kita jalankan. Ini yang tadi ya, hasil percobaan, nilai prediknya. Nah, ini prediksinya sudah muncul karena kita menggunakan model tadi ya, modelnya sudah dapat. Jadi hasil prediksinya untuk ini sebenarnya seperti ini. Yang awalnya nilai akhirnya 70 itu menjadi 71, nah ini seperti ini, kira-kira seperti ini. Jadi tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh dari ininya. Kalau kita mau lihat dari statistiknya, ini statistik. Ini visualisasinya ya, kalau kita mau visualisasikan kira-kira seperti ini. Scatter plotnya tadi. Oke. Nah, sampai sini kita balik lagi ke ini ya, ke desain. Kita mau masukkan data yang tadi. Nah, kita cari ya, data yang tadi itu adalah data regresi estimasi. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, oke ya. Nah, jadi sekarang apply modelnya ini kita tarik ke bawah ya, kira-kira seperti ini. Ini kita putus dulu, kita putusin dulu semua. Nah, ini data yang tadi yang mau kita prediksikan tadi. Model kita hubungkan dengan model. Nah, di sini ya. UNL ini kita outputnya ini kita hubungkan dengan UNL. Nah, kita mau coba tengok hasilnya seperti apa. Nah, ini kita hubungkan lah ya. Sebenarnya nggak dihubungkan nggak apa-apa, kita mau cobain hasilnya seperti apa. Oke, setelah itu coba kita proses. Nah, ini hasil percobaannya ya. Ini example apply model tadi. Ini data yang 10 tadi. Oh, ternyata nah, ini prediksinya sudah dapat. Nah, ini prediksi ya. Ketika dia nilainya 21. Ini minggu yang ke-21 ketika hasil percobaannya 143, maka nilainya itu adalah 72,8. Anggaplah 73 ya. 85, 89 dan seterusnya. Nah, ini dari mana? Ini mengacu dari hasil hasil dari pemodelan yang kita hasilkan tadi. Nah, ini modelnya. Jika dikalikan satu-satu berarti 0,34 dikali hasil percobaan yang 10 tadi satu-satu ya, ditambah 0 ini maka hasilnya dapat. Nah, kira-kira seperti itu. Kita balik ke sini ya. Nah, jadi kita sudah dapat. Kalau kemarin kita belajarnya itu menghitung secara manual, nah cobain aja Anda kalau nggak percaya, dihitung secara manual dari nilai description ini. Nah, coba ini dikali hasil percobaan baru dijumlahkan. Maka hasilnya akan sama dengan penghitungan secara manual itu. Nah, oke ya, cukup mudah kalau kita mau melihat statistiknya. Nah, ini prediksi nilai akhir kita bisa lihat. Nah, ini ya kira-kira seperti ini. Jika kita bandingkan dengan prediksi nilai akhir dengan hasil percobaan, misalkan kita bisa ini ya, atau nilai akhir kita cobain. Nah, tidak bisa. Nah, misalkan hasil percobaan kita kaitkan dengan ini ya. Jadi seperti ini kira-kira. Tapi ya ini hanya sebagai visualisasi datanya. Lalu kalau kita mau pilih statistik yang lain, bisa. Ini visualisasi data untuk yang lain ya, untuk yang semuanya. Kita ambil hasil percobaan saja atau prediksi nilai akhir, kita play. Seperti ini kita bisa memilih, misalkan mau pakai ini, kira-kira kayak gini persebaran datanya. Atau kita mau pakai line juga boleh, kira-kira seperti ini. Nah, cukup mudah ya untuk di regresi linear. Demikian saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.